Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di mana Anda berada. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Kearifan Lokal Sumatera Barat. Tentunya ruang bagi kita untuk mencoba mencermati dan mengungkap kemudian juga memahami berbagai macam kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat ini ya, dan juga implementasi nanti tentunya kita juga akan lihat gitu. Dan dalam kesempatan ini sahabat budaya, di hari Kamis tanggal 27 Januari ini kita akan coba melihat kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengasuhan ya, dengan topik pola pengasuhan kekerabatan Minangkabau. Pola pengasuhan kekerabatan Minangkabau, dan kita akan coba kupas ini bersama Ibu Dr. Wirda Ningsih. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Padang dan sekaligus Ketua Kajian Kearifan Lokal UNP Padang. Ya. Baik, sahabat budaya, seperti biasa nanti Anda juga bisa bergabung di dua line telepon yang kami sediakan untuk Anda. Yang pertama di 0751 812 414 ya, atau juga di line telepon 0811 66 240 tentunya. Baik, sebelum kita lebih jauh dalam obrolan tentang pola pengasuhan kekerabatan di Minangkabau ini, kami akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir bersama kami di studio pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ir. Selamat pagi, alhamdulillah. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dan pada pagi hari ini Bu Ir, ya seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan mencoba melihat dan mencermati serta mempelajari menggali kembali kearifan lokal Minangkabau ini atau Sumatera Barat ini tentang pola pengasuhan ya Bu Wir ya, tepatnya dengan topik pola pengasuhan kekerabatan Minangkabau. Baik. Nah Bu Wir, kalau kita lihat ungkapan-ungkapan Pituah katakan demikian ya, dengan tatah-tatahnya dari yang diwariskan nenek moyang kita, sepertinya persoalan pengasuhan itu mendapat tempat yang sangat penting ya dalam adat Minangkabau ini. Sebagaimana mungkin salah satu ungkapan yang saya ingat itu adalah kaduk paku kacang balimbiang ya, tampuruang lengal-lenggokkan, itu kalau nggak salah ya. Anak di pangku kemanakan dibimbiang gitu ya. Orang kampung dipatenggangkan. Nah artinya ternyata di sini terlihat betapa seriusnya, betapa concernnya para nenek mama kita itu memberikan perhatian kepada pengasuhan ini ya. Anak di pangku kan itu berarti diasuh itu ya. Kemudian kemanakan dibimbing, juga bimbingan pengasuhan juga. Dan orang kampung bahkan dipertimbangkan, dipatenggangkan gitu ya. Tidak dibiarkan gitu saja. Begitu tingginya nilai-nilai pengasuhan Minangkabau. Nah, untuk tahu lebih jauh, saya ingin memulai nih Pak Buir. Sesungguhnya seperti apa atau ya bagaimana sih nenek moyang kita orang Minangkabau ini memandang persoalan pengasuhan ini sehingga sampai keluar ungkapan seperti itu, Bu Ir? Silakan. Ya, makasih Pak Adit. Ini kan memang kan salah satu filosofi hidup dari orang Minangkabau itu dalam pola pengasuhan itu adalah anak di pangku, kemanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Jadi sebenarnya di dalam mengasuh anak, dalam membesarkan anak itu di dalam kekerabatan Minangkabau itu tidak menjadi tanggung jawab orang tua saja, tapi menjadi tanggung jawab keluarga luas. Jadi bagaimana anak itu tumbuh kembang, bagaimana anak itu dibesarkan, itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi antara satu keluarga dengan keluarga lain itu ada sebenarnya tolong menolong dalam membesarkan anak, dalam membiayai anak, dan biasanya biayanya itu kan ada di pusako tinggi. Pusako tinggi. Dibesarkan anak-anak dengan biaya, dengan
uang yang dengan sawah, dengan kebun dan empang dan sebagainya, anak-anak itu dibesarkan. Tapi selain diasuh, tapi juga mendidik itu juga dilakukan secara bersama-sama. Ya kita bisa mengamati ya di dalam kehidupan hari ini pun masih gitu. Misalnya kalau ada anak keponakan yang hari ini mau melanjutkan ke pendidikan gitu, ada dalam keluarga luas tertentu itu saling membantu. Misalnya harta pusaka tinggi ini hasilnya dijadikan untuk biaya pendidikan anak yang pergi merantau ilmu gitu. Itu masih ada ditemukan dalam penelitian-penelitian dalam keluarga luas, ada anak yang pergi merantau, kemudian merantau pendidikan, dia mengalami kebiaya yang tersendat, itu keluarga luas membantu, paling kurang keluarga luas membantu dari hasil sawah yang ada dilakukan untuk biaya dari anak-anak. Atau juga misalnya ada keluarga yang sakit, jadi tanah atau hasil dari pusaka tinggi itu bisa digunakan untuk membiayai anak yang sakit gitu. Kemudian ada anak yang mau menikah gitu, juga dibiayai dari pusaka tinggi itu, adalah masih hidup walaupun tidak sedasat kita dulu, tapi pada intinya sistem dari pola pengasuhan Minangkabau itu adalah pengasuhan yang dilakukan secara bersama oleh keluarga luas dengan sistem kekerabatannya itu gitu. Jadi anak itu memang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari orang tua, tapi menjadi tanggung jawab keluarga luas. Dan kita juga lihat ketika ada perhelatan, ada anak yang mau turun mandi, atau anak yang mau menikah, atau anak yang khatam Quran, pihak keluarga ibunya akan bersama-sama bergotong royong untuk mempersiapkan perhelatan buat anak itu gitu. Mempersiapkan apa yang terkait dengan anak itu, bergotong royong secara bersama-sama. Dan begitu juga dari pihak ayahnya juga ada misalnya membantu di dalam kegiatan. Kita kan melihat kan kalau sebuah anak sudah berhasil dalam dalam kegiatan prestasi, misalnya pandai baca Al-Quran, kan ada acara buat anak. Nah, ada acara anak tuh keluarga yang dari si ibu kan bergotong royong memasak bersama, kemudian melakukan persiapan-persiapan, dan keluarga ayah pun dengan tanggung jawab juga mengantarkan berupa hadiah atau berupa makanan atau hubungan silaturahmi, itu juga dibangun. Artinya memikirkan anak, memikirkan bagaimana tumbuh kembang anak itu dilakukan secara keluarga luas, itu dipikirkan dengan baik gitu. Nah, itu konsepnya itu, betapa anak itu tidak banyak yang titik perhatian orang kepada anak. Jadi titik perhatiannya orang tuanya, eteknya, mamanya, itulah konsepnya dalam Minangkabau. Kemudian kalau kalau dalam sistemnya, di dalam perilaku sehari-hari juga terjadi. Misalnya kalau si ayah dan si ibu tidak ada eteknya yang siap membantu untuk mengasuh juga, untuk memperhatikan gitu. Kemudian dalam perilakunya juga, di dalam mereka mengasuh itu ada kegiatan yang menjujai gitu. Menjujai itu tradisi menjujai, mengasuh anak itu dengan lagu-lagu, dengan sambil memberi nasihat kepada anak-anak. Dan di dalam nasihat itu ada nilai-nilai yang artinya anak itu kan kalau mendapatkan internalisasi nilai itu kan ada lewat mata, ada lewat telinga, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Nah, sikap-sikap perilaku dengan nyanyian yang dengan muatan positif itu secara tidak langsung memberikan suatu nilai-nilai baik kepada anak. Nah, itu tidak hanya dilakukan oleh ayah ibunya, tapi dilakukan oleh matunya, eteknya, untuk melakukan pengasuhan kepada anak-anaknya. Jadi sebenarnya kalau kita tilik lagi, banyak sih kegiatan atau perilaku dari sistem bagaimana pengasuhan itu memang dilakukan oleh keluarga luas, termasuk penelitian Bu Wirda gitu. Ada tentang tradisi mengaji pulang kampung
1 Mm-mm. tahun itu hidup sekarang. Jadi ada kebiasaan perantau, anak kan orang tuanya di rantau, Mm-mm. tapi orang tuanya ini ingin anaknya pandai belajar membaca Al-Quran. Dihantarkan pulang ke kampung untuk belajar mengaji. Nah, siapa yang mengasuh anak ini? Bukan orang tuanya, Iya, tapi iya. eteknya, Mm-mm. neneknya, atau mak tuanya. Mm-mm. Selama setahun itu tinggal sama mak tuanya, tinggal sama eteknya, sama neneknya, dibesarkan oleh keluarga luas. Lalu pagi mereka sekolah, siangnya mereka belajar mengaji, tapi biaya hidup, kemudian pengasuhan itu menjadi tanggung jawab keluarga luas. Itu menjadi sebuah tradisi di Mm-mm. daerah Peniti Muwida, itu daerah Agam, itu meliputi daerah Balegura, Bukit Tinggi, Kota Tua dan sekitarnya. Itu tradisi itu berlangsung sampai hari ini, mengirimkan anak rantau pulang belajar mengaji dan diasuh oleh kerabat luasnya. Kalau ada eteknya yang di kampung, eteknya yang asuh. Kalau Iya. ada mak tuanya, kalau ada neneknya, neneknya. Ya kerabat luasnya lah yang akan Hmm. siap membantu untuk menjadikan anak ini berprestasi dalam bidang membaca Al-Quran gitu. Hmm. Jadi kalau kita kaji, banyak kearifan-kearifan yang dalam sistem budaya Minangkabau itu yang sebenarnya perlu kita lestarikan lagi. Yang hari ini ada yang sudah berubah, tapi ada juga yang bertahan, tetap bertahan dengan sesuai dengan rohnya gitu. Ya. Baik Bu Wir, mendengarkan penjelasan tadi Bu Wir ya. Saya melihat ada yang uniknya di sini Bu Wir. Pola pengasuhan itu lebih, kalau dari penjelasan Bu Wir tadi saya menangkap lebih kepada keterlibatan keluarga besar gitu Iya, ya. iya. Keluarga luas. Keluarga luas maksudnya, bukan hanya keluarga inti, keluarga batih gitu ya. Mungkin saya nggak tahu juga nih budaya lain seperti apa, tapi kalau kita coba perbandingkan dengan kondisi hari ini, eh, itu pergeseran itu barangkali yang mungkin ada satu daerah yang rekan tadi masih berjalan, tapi sebagian besar daerah sudah mulai perubahan ke apa batih ya, keluarga batih. Nah, yang menarik itu tentu saya melihat nenek moyang kita membuat kearifan lokal seperti itu bukan tidak ada maknanya. Pasti bukan hanya kebetulan, pasti bukan hanya karena lepas tangan segala macam, bukan gitu ya. Bukan. Pasti ada rahasia di balik ini. Nah, Iya. kira-kira apa ya yang kalau kita boleh istilahnya mencoba menganalisis apa yang ada di pikiran nenek moyang kita dahulu sehingga harus melibatkan mama dalam mengasuh, harus melibatkan ete, bako dan segala macamnya, bukan hanya ayah ibu. Justru ayah ibu sepertinya tidak begitu ayahnya tidak begitu dituntut ya, lebih ke mama dan bakonya semacam. Nah, kira-kira nih kenapa nih Bu Wir? Apakah ini ada hubungannya nanti dengan persoalan kepribadian si anak ketika dia dibesarkan oleh keluarga luas dibanding dengan keluarga kecil saja, atau apa ini dibalikin semua barangkali? Ya, kalau maknanya kan keluarga sebenarnya kan kalau kita kaitkan dengan konsep pendidikan sekarang itu kan pendidikan anak itu tumbuh kembang anak itu sebenarnya tanggung jawab semua orang gitu, tanggung jawab bersama pusat pendidikan. Iya. Ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat gitu. Nah, sebenarnya dengan konsep Minangkabau itu kan menjadikan bahwa anak ini bukan tanggung jawab 1-2 orang, tapi tanggung jawab bersama. Iya, iya. Ya ketika orang tua punya keterbatasan di dalam melakukan proses, dia juga ada berada di luar rumah, dia juga berada di dalam masyarakat, interaksinya itu sangat luas. Nah, ketika interaksinya sangat luas itu dia perlu pengawasan dari pihak-pihak di luar orang tuanya. Ketika beban terhadap anak itu kan tidak bisa dibeban 1 orang 2 orang, tapi menjadi beban kita bersama, itu menjadi ringan gitu. Kan prinsip orang Minang tuh barik samo di pikua, ringan samo di cinjiang. Nah, itu salah satu prinsip dari kehidupan orang Minangkabau. Jadi termasuk dalam persoalan bagaimana pengasuhan anak itu gitu. Bagaimana proses pendidikan dan proses perkembangan anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Kan banyak juga kita kejadiannya misalnya anak yang merantau, nanti ada mamanya yang ada di rantau menunggu lalu ikut mau kontribusi. Ya memang ada macam-macam berita yang terkait itu kan tergantung komunikasi keluarga juga. Tapi secara prinsipnya orang Minangkabau itu melakukan sesuatu pekerjaan itu
secara gotong royong, kerjasama, dan bersepakat untuk bersama-sama. Nah itu memang filosofinya orang Minang kan seperti itu sampai kepada persoalan pola pengasuhan anak gitu. Dan kita memang kalau semua anak itu memang perlu perhatian banyak orang. Kalau dia tidak banyak perhatian di luar untuk orang tuanya, dia akan menjadi tidak mendapatkan perlindungan. Jadi perlindungan itu perlu dilakukan oleh berbagai pihak gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan dunia pendidikan sendiri Bu Wir ya. Apakah ada ya sebuah penelitian ataupun sebuah analisis ilmiah yang memperlihatkan bagaimana hasil dari sebuah pendidikan ketika itu dilakukan oleh hanya 1-2 orang di keluarga keluarga inti, dibanding dengan pendidikan yang melibatkan keluarga luas, banyak orang gitu Bu Wir. Ada nggak ya sebuah penelitian ilmiah yang melihatkan bahwa lebih baik ini ketika diasuh oleh banyak orang ketimbang oleh keluarga batik saja, atau gimana gitu? Ya, sebenarnya kalau dididik dengan banyak orang tuh kan dia punya wawasan, punya dinamika, punya interaksi. Semakin banyak interaksi sosialnya itu semakin membangun kecerdasan sosial anak itu. Anak itu semakin mampu memahami dinamika hubungan-hubungan sosial yang banyak dengan orang. Kalau enggak, kalau itu kan dia hanya pada orang tuanya, hanya satu patron yang dia lakukan. Tapi dengan banyak patron itu dia memiliki dinamika tersendiri, dan ini memiliki kecerdasan sosial, adaptasi sosialnya akan lebih kuat di dalam melakukan perubahan-perubahan sosial. Dan biasanya anak-anak itu akan siap menghadapi tantangan-tantangan. Dan menariknya kalau dikaitkan dengan penelitian yang ada, misalnya penelitian yang Bu Wida lakukan sebagai yang tradisi orang anak mengaji pulang kampung ini kan diasuh oleh banyak orang kerabat ya. Dia diasuh, dia pulang, diasuh sama neneknya, ada mak tua, tapi juga dia berinteraksi dengan kerabat-kerabat yang lain. Dia diasuh juga bukuan Qur'annya di tempat dia belajar mengaji itu. Nah, kalau di dalam ilmu ilmu psikologi anak atau perkembangan anak itu di situ itu di dalam tradisi itu kan ada sebuah penghargaan yang besar kepada anak. Jadi anak itu kalau dibesarkan dengan banyak penghargaan, dia akan menjadi orang yang percaya diri. Nah, proses dari dia belajar mengaji selama setahun, kemudian diakhiri dengan sebuah arak-arakan khatam Quran, dan kemudian ada acara mendoa keluarga gitu kan. Hasil mendoa keluarga, kemudian kerabat ayahnya datang, kerabat ibunya bekerja sama, orang tuanya pulang ke kampung halaman. Secara tidak langsung anak merasakan suatu penghargaan yang besar. Betapa keluarga luasnya itu memperhatikan dia, melihatnya dia, dan itu menumbuhkan sebuah kepercayaan diri. Kalau anak itu dibesarkan dengan penghargaan, apalagi dengan banyak orang, itu akan menjadi sebuah percaya diri. Kemudian dalam proses itu dia akan banyak membaca, sosialisasi dengan banyak orang, dan ada rasa ketika itu dia mengatakan, kamu anak saya juga, bahasanya. Kamu walaupun bukan orang tuanya, tapi misalnya ete atau neneknya kebiasaan waktu mendoa itu dibilang, ini dari nenek ini turunan bapak yang ini dia bilang. Dia merasakan betapa tidak hanya keluarga bapaknya, tidak hanya keluarga inti, tapi ada orang lain memberikan hadiah yang besar terhadap dia karena dia sudah pandai belajar membaca Quran, prestasi, dan itu menimbulkan sebuah penghargaan. Dan semakin dia mencoba, semakin dia banyak mengetahui orang, semakin banyak dia terasa bahwa orang itu memberikan pengertian. Itu dalam ilmu pendidikan anak itu adalah membangun sebuah kecerdasan sosial pada anak. Nah, jadi dampak dari persoalan tradisi itu membangun kecerdasan sosial anak, termasuk kecerdasan budaya. Apa kecerdasan budaya? Secara tidak langsung dia mengenal apa yang menjadi nilai-nilai keluarga, apa yang menjadi nilai-nilai masyarakat. Ya, kalau ini ya nilai kekerabatan awak carunya kerabat ka mak tua mbak awak caru kete awak mbak caru ka keluarga bapak awak. Kalau awak makan
di masyarakat itu kan masih hidup, kalau masyarakat yang di daerah masih Hmm. hidup, bagaimana kita duduk, bagaimana kita bersikap itu kan masih kuat. Hmm. Sejak tidak langsung itu kecerdasan budaya itu juga terbangun kepada anak. Nah itu hasil penelitian Bu Wirda itu yang terkait dengan bagaimana pola pengasuhan anak rantau Hmm. di daerah Kabupaten Agam Sumatera Barat. Jadi karena anak-anak rantau diasuh oleh keluarga luasnya, kan tidak, tapi ayah ibunya berada Ini perantauan ya. perantauan. Dan setelah didiskusikan, Hmm. memang diobservasi, mereka itu setelah diskusikan memang mereka mempunyai apa ya, kenangan baik, kenangan tersendiri. Dari itu kan pernah Bu Wida lakukan survei ulang Ya. ketika anak-anak yang sudah berkatam itu, sudah yang tinggal di kampung itu mencoba mensurvei apa yang mereka. Nah akhirnya mereka membentuk sebuah klub alumni, gitu. Klub alumni, dan mereka merasakan betapa mereka mau mendapatkan keunikan, Iya. mendapat sebuah kenikmatan, sebuah keindahan ketika mereka berada di kampung halaman, diasuh oleh neneknya, diasuh oleh matunya. Yang sangat berkesan sekali mereka ketika diasuh nenek. Nenekku kan sangat sayang sama cucu. Nenek ini kadang-kadang melebihi sayang daripada orang tua. Jadi tapi nenek punya prinsip-prinsip hidup yang kuat karena dia memang tetua kan. Nah, prinsip-prinsip betapa dia selama dia di kampung itulah dia semakin kuat untuk belajar mengajinya, semakin kuat belajar sholatnya, semakin belajar bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Mungkin sama orang tua dulu agak nyeleneh, tapi setelah dia berada di kampung, diingatkan bagaimana tata hormat kepada orang tua, dan situ itu terjadi perubahan betapa dia menyayangi orang tuanya. Jadi dia merasakan ketika dia pisah dengan orang tuanya itu kan rindu yang sangat kuat. Tapi dia diingatkan juga bagaimana dia betapa orang tua itu sangat berharga. Di Itu setelah umur berapa tuh mulai dilakukan Bu Wir untuk si anak? Nah, bukan belajar mengajinya itu kan dia kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Nah, Bu Wir lakukan observasi lagi ketika mereka sudah dewasa, SMA, dan malah sudah jadi orang tua sekarang. Nah, kan pernah melakukan observasi, memang belum final yang itu ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu diantarkan oleh ibumu pulang kampung belajar mengaji selama setahun atau 2 tahun, dan kamu diasuh oleh nenek dan kakek kamu, dan itu menjadi tradisi di daerah sana. Apa nama tradisinya, Wir? Tradisi beraja mengaji pulang kampung. Oh gitu ya, tradisi beraja mengaji pulang kampung ya. Oke. Itu bagi yang hidup di perantauan gitu ya. Iya. Nah, bagi yang tetap di kampung halaman, apakah juga diserahkan ke keluarga luasnya atau gimana, Bu Wir? Tidak. Yang di kampung kan tinggal sama orang tua. Ya. Tapi proses-proses yang terkait dengan keluarga luas terjadi juga. Jadi, ya. Misalnya dia setelah mampu belajar membaca Al-Quran kan mendoa. Mendoa itu nanti pihak keluarga ibunya bekerja sama, menyiapkan acara mendoa, memasak bersama, gotong royong sama. Nanti pihak keluarga bapak datang membawa hadiah makanan untuk si anak yang telah belajar mengaji. Dan itu Bu Wida lihat itu masih ada hidup sekarang mendoa itu, walaupun tidak semeriah dulu. Kalau meriah dulu itu kan betul-betul ada arakan bangku datang gitu, bawa kue banyak, ada pakai tilam ya, pakai itu. Tapi sekarang tetap diundang datang, lebih ngasih uang. Aku lah pandai mengaji, aku dari nenek nenek yo apa gitu. Nah nenek dari bapak, oh iya, si anak pun oh iya kerabatnya, berarti dia merasakan wah kerabatnya sangat luas. Neneknya tidak satu, neneknya banyak. Tantenya tidak sedikit tapi banyak. Nah kita mungkin terkesan sederhana tradisi mendoa itu, tapi ketika prosesnya itu kita kaji, ada proses internalisasi nilai yang secara tidak langsung kepada anak. Anak melihat adanya hubungan silaturahmi antara keluarga ayah dengan keluarga ibu dengan keluarga lain, dan si anak merasa juga ada sebuah berkumpul bersama, adanya sebuah kerjasama dalam karib kerabat itu perlu tolong menolong. Nah ada juga makan bersama. Anak pun menangkap, oh ada ya, hidup itu saling berbagi makanan, saling memberi. Keluarga itu kan datang membawa makanan, nanti bawa makanan lagi. Itu seperti
seperti apa ya, kalau orang melihat tidak ada tidak, kalau dilihat sederhana tapi di situ anak menangkap, oh ada sebuah, kalau hidup itu belum memberi dan menerima. Ya, ya. Jadi internalisasi nilai-nilai karakter itu terbentuk gitu. Jadi dari analisisnya itu ada kekuatan sistem budaya yang membentuk karakter anak melalui pola pengasuhan gitu. Ya. Dan kalau kita perhatikan Bu Wir, sepertinya dalam pola pengasuhan di Minangkabau itu masa lalu itu ya, nenek moyang kita itu barangkali lebih besar ya porsi kecerdasan sosialnya ketimbang kecerdasan intelektualnya kalau kita perhatikan gitu ya. Artinya apa? Kecerdasan intelektual kan pasti hanya bicara masalah teori, masalah hukum, ilmu segala macam kan gitu ya, pengetahuan. Nah, sementara kalau dari kita belajar dari pola sistem pulang kampung mengaji gitu ya dengan keluarga besar itu kan kalau kita hitung-hitung jam-jamnya dia berada di kampung itu dibanding jam belajar tentang pengetahuan dengan bagaimana jamnya dia atau jumlah interaksi dengan keluarga besar pasti lebih jauh. Nah, di sana mereka akan terjadi interaksi, akan terjadi analisis sosial mereka sendiri pribadi, individu terhadap kehidupan sosial. Apakah memang sesungguhnya orang Minang lebih lebih melihat kekuatan kecerdasan sosial itu sangat-sangat menentukan terhadap berhasilnya seseorang di masa dewasanya seperti apa, Wir? Iya, orang itu kan kecerdasan tuh ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan budaya, ada spiritual juga ya, religius gitu, kecerdasan sosial, kecerdasan emosi gitu. Nah, orang sukses itu kalau kecerdasan intelektual itu hanya orang punya pengetahuan, orang punya pengetahuan tapi tidak punya rasa. Itu kan bisa orang tak punya rasa. Ada orang, kita menemukan orang tuh hebat, tapi kenapa dia bisa membunuh? Berarti dia tidak punya rasa. Tidak punya rasa ya. Nah, tapi ada orang selain rasa dia punya sensitif sosial. Nah, Minang itu kelebihannya sosial dan emosinya. Dia kemampuan. Kita tuh kan ada orang Minang itu kan emosi itu kan ada. Kalau wak birang, aduh cari wak birang. Kalau wak Managu, aduh cari wak birang. Managu indah. Langsung ya. Itu kan kecerdasan emosi. Jadi awak tetap tandang walaupun bakat tuh orang Minang di luar di dalam harimau. Ya harimau dalam kambiang jo kedua kan gitu ya. Gitu orang Minang. Nah, itu kan kecerdasan emosi itu. Emosi. Kemudian orang Minang tuh mampu diplomasinya. Anak itu kan masalah di surau itu kan kecerdasan sosialnya kan tinggi. Anak-anak yang dibesarkan di kampung itu kan dia mampu beradaptasi. Nah, ini yang menarik Bu Wir. Tadi sempat Bu Wir mengatakan bahwa dengan mereka kembali ke kampung halaman mereka dan katakanlah diasuh selama 1 tahun atau 2 tahun oleh keluarga luas mereka, terjadi semacam interaksi sosial, kemudian juga transformasi nilai-nilai ya. Dan ada Bu Ir mengatakan, waktu mendoa mungkin ya, mendoa itu jadi ini nih saya, banyak apa saya, keluarga saya banyak gitu ya. Terus begini. Yang jadi pikiran saya, apakah si anak itu orang Minangkabau masa lalu itu memang punya kemampuan langsung analisis seperti itu maksudnya dengan memperhatikan itu saja dia mengambil sebuah pembelajaran, mengambil sebuah kesimpulan, atau dididik juga untuk bisa membaca hal-hal seperti itu Bu Wir? Atau memang udah anugerah kepada orang Minangkabau seperti itu nilai analisisnya gitu. Teori otak itu kan anak itu mendapatkan sebuah pembelajaran dengan proses 3, melihat, mendengar, dan merasa. Jadi selama ini kan kita dan dia melihat dan merasakan itu sangat kontekstual. Sangat sesuatu yang nyata. Kalau pelajaran sekolah itu kan tidak nyata, misalnya kita harus saling tolong menolong. Itu kan. Tapi kalau di dalam ini dia gotong royong itu dia lihat langsung bahwa orang ke sawah itu bersama-sama. Kan dia kalau di daerah kita yang masih daerah Minangkabau yang kuat, gitu ya. Kalau belajar, dia kan belajar mengaji di kampung itu. Kemudian
orang kampung itu kan pergi ke sawah. Nah, ke sawahnya itu kan bersama-sama. Gotong royong ya. Gotong royong. Ya. Di situ Jadi ketika orang mengatakan, yuk kita gotong royong, langsung kelihatan inilah gotong royongnya. kontekstualnya, Kontekstual dia ya. kelihatannya. Jadi dia melihat langsung adanya hubungan sosial itu, adanya gotong royong itu, karena memang semangatnya itu masih hidup di daerah kenagarian Minangkabau, walaupun sekarang sudah perubahan. Ya misalnya Mahiriak bersama, Menyambit bersama. Nah itu kan dia nggak ngajarin langsung itu ibu-ibu itu, cuma dia melihat langsung secara kontekstual. Jadi di anak itu dalam ilmu pendidikan itu dia akan bisa menerima sesuatu itu dia lakukan, dia senang, dia bisa melihat langsung kontekstual. Nah kontekstualnya itu yang tidak kalah pentingnya. Di sekolah dia bisa mendapatkan, misalnya kita harus menghormati orang tua, tapi dia akan melihat betul kalau dalam kehidupan sosialnya itu dia menghormati orang tua. Jadi suri tauladan itu tidak hanya sempit, tapi jadi boleh bisa dikatakan ya, pola pengasuhan Minangkabau itu membentuk sekolah alam gitu ya. Artinya dia betul-betul belajar, artinya teorinya itu tinggal di kepalanya setelah dia lihat faktanya, gitu lagi kira Bu Wir ya. Ya seperti yang tadi, ketika dikatakan Yuang atau Bujang, kamu harus santun kepada orang tua ya, kan gitu ya. Ini nenek kamu nih, ini nenek dan nenek dari ayah, dari ibu. Kelihatan bahwa ada sebuah kebersamaan di sana. Di sana masuk sebuah teori, oh inilah kebersamaan. Itu barangkali Bu Wir ya. Iya, betul. Dia melihat secara kontekstual. Dan faktanya dia melihat sebuah kejadian yang memang dia tangkap dengan baik. Dan yang anak itu kan dia melihat, merasakan mengerti. Jadi semacam total physic response. Kalau nggak salah dulu pernah ada ya, TPR itu ya. Total physic response. Daripada kita ngomong dalam kelas setiap hari, kita harus gotong royong. Iya, gotong royong itu apa gitu ya? Dia tidak pernah melihat gotong royong. Iya. Tinggal menghafal aja Bu Wir ya. Gotong royong adalah sebuah lagu secara bersama-sama untuk tujuan ini, itu aja ya. Oke, ya menarik sekali sepertinya Bu Wir, pola-pola pengasuhan di Minangkabau, dan ya ujung-ujungnya juga kepada edukasi ya, kepada pembentukan karakter, saya lihat ya, pembentukan kepribadian seorang anak. Baik, saya nanti akan lanjutkan perbincangan kita Bu Wir, masih ada waktu kita di para kedua nanti. Kita ingin lihat bagaimana pula nih konsep long life education di Minangkabau itu sendiri. Apakah Minangkabau juga punya konsep tentang pendidikan seumur hidup, artinya mulai dari bayi, bahkan dari kandungan. Kalau kabarnya ada ya, pola ada yang dari kandungan ya, dengan dibisikkan segala macam lah apanya. Terus nanti ada, termasuk saya ingat tadi istilah Bu Wir, menjujai ya Bu Wir ya, menjujai dari kecil dia sudah dijujai. Nah, menjujai itu sendiri sebuah kearifan lokal yang luar biasa saya pikir untuk Minangkabau, dan bagaimana dampaknya kita akan coba cari tahu nanti dalam kearifan lokal Sumatera Barat Insa Budaya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini, dan kembali kami sampaikan, untuk Anda yang ingin bergabung nanti memperluas perbincangan kita, silahkan di 0751 812 414 ataupun di 0811 6609 240. Kita akan kembali ke kearifan lokal setelah yang berikut ini.
Perempuan dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik sahabat budaya, kita masih dalam perbincangan tentang acara Kearifan Lokal Sumatera Barat tentang topik pola pengasuhan kekerabatan Minangkabau. Nah, tadi kita sudah berbincang lumayan banyak dengan Bu Dr. Wirdaningsih, Ketua Kearifan Lokal Sumatera Barat Ketua Kajian Kearifan Lokal UNP maksudnya. Dan terungkap di sana bahwa ternyata pola pengasuhan orang Minangkabau masa lalu itu yang berorientasi kepada keluarga luas, ya bukan hanya keluarga inti, ternyata punya sisi-sisi yang luar biasa terhadap perkembangan anak dan juga terhadap karakter seorang seorang manusia di Minangkabau ini, katakan demikian ya, sampai dia dewasa. Karena di sana juga ada sisi edukasi, ada sisi emosi, ada sisi spiritualitas ya, ada sisi sosial juga dalam pola pengasuhan Minangkabau itu. Menarik sekali sahabat budaya, dan ternyata memang Bu Wir dengan penelitiannya mengungkapkan dan juga dengan teori pendidikan lainnya terlihat efek yang lebih jauh lebih positif ya gitu Bu Wir ya, ketika seorang anak dididik atau diawasi atau diayomi atau diasuh oleh banyak orang Bu Wira di lingkungannya, ketimbang hanya oleh orang tuanya saja di keluarga inti yang terjadi belakangan ini. Nah, kita tidak ingin memperbandingkan bagaimana kondisi hari ini, apakah lebih baik atau tidak dengan nomor, tapi yang jelas kita bisa analisis sendiri dan bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya ketika kita lihat produk-produk masa lalu yang hari ini memperlihatkan kapasitasnya, begitu ya. Baik, Bu Wir, kita lanjutkan Bu Wir. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Minangkabau sepertinya sangat concern terhadap pendidikan, dan itu mungkin juga sejalan dengan syaraknya sebagai landasan adat Minangkabau juga ya, karena syarak mengatakan tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, kan gitu ya Bu Wir ya. Nah, apakah Minangkabau juga punya pola pendidikan yang seperti itu, Bu Wir, dalam pembentukan seorang karakter itu ya? Karena artinya dari bahkan dari jodoh pun mungkin kalau orang-orang mengatakan dari mencari jodoh pendidikan sudah berjalan. Nah, seperti apa ini Bu Wir? Silakan. Ya, sebenarnya kan memang sejak sebelum lahir pun orang Minang itu membuat tradisi-tradisi yang kadang-kadang sebenarnya secara tidak langsung stimulus kepada perkembangan anak. Ya. Misalnya kalau lagi walaupun kesannya sederhana gitu ya, simpel gitu ya, tapi itu sebenarnya adalah sebuah tradisi yang bermakna Bu Wir ya. Iya, betul. Masa hamil itu kan ada juga tradisi hamil. Jadi masa masa ngidam. Kalau mengidam itu kan ada pula tradisi keluarga datang bersama-sama di saat istrinya dalam ngidam ngantarin. Nah, kemudian dilakukanlah kegiatan-kegiatan pola, sepertinya polanya itu tidak tampak, tapi ketika si istri sedang hamil, kemudian keluarga luas datang, kemudian ada hubungan baik, psikologisnya itu kan dampak kepada si anak. Nah, dampak psikologis kepada anak dan kandungan itu mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang si anak. Kan dalam ilmu jiwa kan memang anak dalam kandungan itu bukan manusia yang mati, manusia yang sudah memiliki ruh gitu. Ketika ada apa dengan ibunya di saat hamil itu akan mempengaruhi dirinya. Nah, di dalam Minangkabau di saat istri sedang hamil itu kan ada juga pola hubungan silaturahmi, hubungan saling memberi, hubungan saling memperhatikan. Itu kan juga terjadi di Minangkabau. Nah, itu berdampak kepada di dalam kandungan itu. Kemudian si istri yang sedang hamil diberikan kiriman makanan sama mertuanya, dikirimkan hadiah, dikirimkan macam-macam. Anak ini sudah ada calon bayi kita. Nah, itu kan mempengaruhi. Iya. Dan otomatis yang namanya kiriman ya, kalau makanan pasti yang bergizi, yang apa Ibu Wir ya, makanan-makanan terpilih gitu ya, dan itu kan berdampak juga pada gizi si bayi selama macam, luar biasa. Dampaknya gizi dan psikologis. Dan psikologis, oke. Si ibu senang, si ibu bahagia, semua orang bahagia. Jadi karena sudah seperti itu kan berdampak pada kandungannya tadi. Nah,
Oke, itu tuh pra pra manusia, bukan pra ya, tapi istilahnya masih pra kelahiran gitu ya. Dari pra kelahiran saja kehamilan itu sudah diberikan sebuah katakanlah pengasuhan gitu ya. Pola topik kita pengasuhan kekerabatan di Minangkabau itu. Sudah terlihat bagaimana peran bako, bagaimana peran peran dari keluarga dan sanaknya, dari pihak ayah ke ibu yang datang, kemudian juga memberikan makanan segala macam. Nah, saya tertarik tadi ada contoh yang berkatakan soal Manjujai. Ya, karena saya juga pernah pernah membaca kalau Manjujai itu eh, ternyata punya efek luar biasa, Bu Wir, kepada anak-anak setelah masa tumbuh dan anak-anaknya dan untuk perkembangan apakah itu otaknya dan juga fisiknya gitu, Bu Wir. Dan orang bilang, sebagian orang bilang itu yang hilang sekarang, Manjujai itu apakah benar? Dan itu yang disayangkan ketika Manjujai Minangkabau itu hilang dari peredaran, padahal dampak apanya efeknya luar biasa terhadap perkembangan anak. Seperti apa Mbak Manjujai itu sebenarnya, Mbak Wir? Silakan. Ya, menjujai itu sebenarnya waktu yang sangat perhatian kepada anak selama 1000 hari. 1000 hari, berarti istilahnya sekarang itu apa ya? Masa emas ya? Iya. Masa emas Ya, bayi gitu Pak. umur apa tuh di bawah 3 tahun ke bawah itu. Mm Jadi -mm. ada proses-proses yang dilakukan oleh keluarga Hmm. kepada anak-anak itu, kadang-kadang di apa ya, Di ayun ya, di kemudian timang-timang gitu ya. timbang-timbang, tapi di timbang-timbangnya sambil eh, menyanyikan sesuatu, Mm -mm. sambil melakukan sesuatu. Mm. Kemudian kalau dia sudah, jadi ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang tua sehingganya itu menimbulkan stimulus motorik anak. Hmm. Jadi dari ini hasil dari penelitian dari orang kedokteran ya. Hmm. Kalau Bu Wida belum meneliti itu, tapi Bu Wida mendapatkan ini dari penelitian kedokteran yang mengatakan bahwa ada sebuah kearifan lokal pada Manjujai. Dia menemukan bahwa sebenarnya dalam analisis kedokteran bahwa di dalam Manjujai itu membuat sebuah perkembangan motorik anak. Jadi perkembangan motorik anak yang akhirnya itu berdampak kepada kekuatan diri anak. Selain sebenarnya pada masa itu anak-anak juga ada dilihat lagi, kalau orang psikologi juga menambah bahwa itu ada kecerdasan sosial emosi, moral spiritual, dan bahasa yang dilakukan ketika Manjujai itu. Jadi kalau orang Jawa timang-timang anakku sayang, ada lagu-lagu. Nah, orang mungkin mengatakan anak bayi itu enggak dengar. Iya, nggak ngerti gitu ya. Ngerti sebenarnya itu masuk. Artinya anggapan itu salah sebenarnya ya. Misalnya ketika anak menangis, kan anak itu menangis, sebenarnya anak itu butuh interaksi. Nah, dengan Manjujai itu terjadi proses interaksi orang tua dan anak. Jadi nggak pas kalau orang mengatakan anak diam itu bagus, bukan. Iya. Anak yang sudah Anak saulah gitu. memang dilakukan sebuah gerakan-gerakan motorik. Iya. Gerakan bahasa, ngomong sama anak. Seakan kita kalau ngomong sama anak kan seperti mubazir, ngedengar kok anaknya, bukan. Tapi bahasa, apalagi dirasakan bahasa itu sentuhan, itu membangun sebuah kecerdasan bahasa, kecerdasan emosi bagi anak. Nah, kegiatan Manjujai kan itu ada nyanyinya, ada gerakannya, ada tipak-tipungnya, dan Iya, sebagainya. bahkan ketika si anak sudah memperlihatkan berkembang kemampuan jalannya tatah ya kalau di bahasa kita ya Bu Ira, ditatah-tatah gitu ya, dipegang tangannya, kemudian kakinya jalan di bawah ya, untuk keseimbangannya dipegang. Nah, ditata tuh sambil lala, nah, tangting iya. tuh. Pak abang bapaknya harus belajar, ada yang dinyanyikan. Iya. Sama orang yang mengasuhnya. Itu yang menariknya. Iya. Orang Minang kan sebenarnya itu menjadi tradisi. Tradisi itu ya. Mungkin terakhir anak tidak diasuh oleh orang tua langsung, diasuh oleh babysitter. Iya, ini persoalannya. Kontak. Maunya babysitter juga di training Manjujai gitu. Batinnya beda loh. Iya. Oh iya, di batinnya beda ya.
baby sister itu kan kalau ibu kandung itu kan Beda, pasti beda kan ya. ada darah yang Kehangatan gitu ya, darah darah yang ya. mengalir itu Kemudian beda. dekapan seorang ibu kandung itu bagaikan benteng gitu ya, Iya, untuk apa bayi ya Bu nanti Wir ya. dia ada dekapan Mm-mm. neteknya. Mm-mm. Nanti mertua datang. Mm. Nah, mertua datang menjujai lagi. Iya, 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 Nah, betul. cucu awakku gitu. Heeh. Apalah kegiatannya dengan kegiatan Baik, baik. Yang sekitar. menarik tadi ya mungkin di psikologi pendidikan sih atau psikologi perkembangan, tapi yang jelas di kearifan lokal pasti juga enggak apa ya, saya melihat Itu begitu menjadi prinsip. tingginya kearifan lokal Minangkabau. Belum ada ilmu psikologi, belum ada ilmu perkembangan anak, tapi mereka sudah ada melihat bahwa ternyata seorang bayi jangan dianggap jangan dianggap nggak ngerti gitu ya, jangan dianggap nggak mendengar gitu lah ya. Artinya dengan menjejak itu kan orang nenek moyang kita sudah mengkomunikasikan ke kita bahwa bayi ini sudah ngerti loh apa yang kamu ucapkan. Ya, Bayi ini sudah merasakan loh apa yang kamu rasakan gitu. Makanya dengan menjejak terjadi interaksi itu. Luar biasa Bu Ir kalau gitu kan lokal nenek moyang. iya. Iya. Nah, kemudian bagaimana juga nih Bu Ir? Ketika sudah mulai dewasa. Iya, ketika sudah mulai dewasa Bu Ir. Bagaimana Kan pola-pola? kalau sebenarnya kan pada anak itu kalau udah usia berapa kan dibawa-bawa kemana-mana. Oke, Dibawa ke sawah, bawa ke sungai, oke, oke. bawa ke Semacam kemana pelibatan, aja, dibawa semacam. ke pasar dibawa gitu. Mm-mm. Sebenarnya kan pembelajaran kontekstual itu Iya, iya, kalau iya. kita bicara pasar misalnya. Mm-mm. Jadi jangan pasar adalah tempat orang jual Iya, beli, iya, di iya, situ iya, kita iya. transaksi. Tapi dia bawa Oke, ke pasar. betul, Di betul. pasar ada penjual, ada pembeli, Iya, ada iya. transaksi. Nah, dia akan mendapatkan ilmu di situ. Kemudian ajak dia ke sawah. Ke sawah orang ngapain? Ada proses memanen, ada proses Iya, menyaring, iya, ada proses betul, betul. memupuk. Nggak dihafal kalau anak sekarang kan menghafal. Kalau ke sawah hanya memotong padi, Iya. itulah dihafal kan? Iya, Itu iya, kan iya, sifatnya iya. kognitif. Mm-mm. Tapi kalau orang kita dulu bawa ke sawah ini yang ke Apa sawah. dia psikomotorik ya, Ya, apa ya? belajar sesuai dengan kondisi alam. Nah, Hmm, jadi kontekstual ini kontekstual sangat ya. membawa. Kemudian sambil ke sawah ada proses lagi. Ini belajar musik, ada pupuk yang digunakan. Inilah bunyi suara pupuk. Belajar musik lah di situ. Nanti ketika mau ada jeruk kita, ada buah jeruk yang sudah besar, isinya kita makan, lalu dikupas, kulit jeruk dijadikan mobil-mobilan. Iya, Nah, itu iya, kan iya. proses produksi sebuah mobil dapat. Jadi sebenarnya pembelajaran anak itu kontekstual, itu sangat penting. Sangat penting. Realitas gitu, faktanya kelihatan. Baik, Jadi baik. kita mengajarkan yang tidak, jangan ngajarkan anak mentawai tentang gedung yang tinggi. Mm-mm. Tapi anak mentawai ajarkan tentang kapal, ajarkan anak pedesaan belajar tentang sawah, Mm-mm. tentang kebun. Karena itu yang lebih kontekstual yang ada di lapangan. Alam tak kembang di Iya, alam terkembang jadi guru. itu Jadi sepertinya apa ya membawa wadah kepada raw material gitu ya. Iya. Bangunlah wadah itu di mana tempatnya ada gitu ya. Artinya ketika pertanian bangunlah di tempat yang banyak lahan pertanian gitu ya. Jangan bangun di tepi pantai gitu. Ya, itu yang pelajaran Oke, kontekstual, baik. pembelajaran yang Ya, jadi anak itu sebenarnya tidak suka yang abstrak, abstrak. tapi suka yang konkret. Oke, itu kata kuncinya ya. Nah, pola asuh Minangkabau itu sendiri Sudah. memang konkret gitu ya. Artinya melakukan sesuatu yang konkret bukan abstrak lagi ya, Bu Ira gitu ya. Oh, Ya, gitu. itu jadi sebenarnya anak kita diajar ke sawah, Mm-mm. anak kita diajar apapun yang dilakukan orang tua, jadi dilakukan secara bersama-sama. Dan itu di orang barajang dari kita. Iya, iya. Belajar dari kecil gitu ya. Dan Ya, orang oke. kan sudah berkata juga, kita barajang waktu kita bagai menulis di atas batu. Betul ya. Kalau sudah besar tidak, itu juga menjadi prinsip. Prinsip orang Minang ya. Bahkan ada yang bilang ketek tanjanjo gitu ya. Gadang tabau-bau, lah tuwo teruah tido kan gitu Bu Wir ya. Prinsip juga ya. Kecil-kecil sudah diajarin. Oke, baik. Baik, Bu Ir, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya saya ingin berlama-lama dengan Bu Ir tadi. Waktu itu kita sudah hampir di jam 9 barangkali. Untuk lebih siapa ya? Sebenarnya saya ingin mencoba merefleksi ke hari ini, ke zaman ini nih. Mungkin ada waktu 5 menit ya. Kalau kita coba refleksikan pola-pola asuh Minangkabau masa lalu yang syarat dengan nilai-nilai
apakah itu nilai sosial, nilai emosi, nilai edukasi ya, kemudian spiritual juga. Dan kalau kita coba refleksikan hari ini, bagaimana nih Bu Wir, apakah yang ada sekarang ini perlu kita kembalikan, adopsi sistem Minangkabau masa lalu, atau gimana nih Bu Wir? Sebenarnya prinsip-prinsip orang Minang tuh orang Barat kan kita kan ada orang belajar nih tentang pendidikan anak belajar ke luar negeri. Iya. Nah, ketika dia pulang dari luar negeri itu yang ditemukannya itu, justru gitu ya. Oke. Biasanya pijat aja. Sekarang kan di luar Eropa itu kan dikembangkan usia bayi itu perlu dilakukan pemijat. Iya. Nah, jadi pijat anak itu pijat. Nah, pijat anak itu memberikan motorik anak, emosi anak, sosial anak terjadi di situ. Nah, itu dikembangkan ketika anak usia dini harus dilakukan pemijatan. Sementara Minangkabau udah sejak bayi, sejak dahulu gitu. Nah, orang Minang dulu orang luar negeri dia mendapatkan konsep misalnya Bu dapat kemarin misalnya belajar bahwa semua anak itu juara. Konsep pendidikannya. Ternyata di Minangkabau tuh semua anak juara itu udah ada. Bu Ida penelitian Katan Quran itu hadiah untuk anak ambil Katan Quran itu semuanya mendapatkan dia. Tidak ada sistem ranking itu kan di apa ya? Sistem ranking yang hadiah hanya 1-2 itu sebuah pertentangan dalam ilmu pendidikan. Jadi pada usia dini dan usia sampai umur 15 tahun atau 16 tahun itu anak itu harus dianggap semuanya juara. Jadi apapun yang dia dapat dia itu dihargai. Tidak ada anak dikatakan bodoh, tidak ada anak dikatakan itu jelek. Jadi tidak ada penilaian kata nol, kata apa gagal, nggak ada ya. Jadi dia dinaikkan baik-baik. Iya. Diberikan sesuai penghargaan supaya dia berkembang dengan baik. Nah, itu konsep yang ada dari Barat juga. Ternyata Minangkabau sudah dari zaman bahula. Berarti kalau gitu saya simpulkan, bukan menyimpulkan ya, saya lihat apa ya, kitanya yang nggak bisa menggali sebenarnya ya, mutiara-mutiara kearifan yang sudah ada masa lalunya, justru orang luar yang menemukannya Bu Wir ya. Berarti nggak perlu jauh-jauh keluar sebenarnya untuk dapat perkembangan ilmu tuh, gali aja kearifan lokal yang ada, udah sama gitu. Sekolah alam kan dulu dari luar juga. Iya. Ternyata Minangkabau sekolah alam itu sudah ada di masa Surau. Iya, betul. Jadi, persoalannya kita ya sebenarnya terkadang kita apa ya? Kita lebih silau kepada gading di luar sana ketimbang di mutiara yang ada depan kita. Padahal kita dapat orang bawa mutiara kita gitu. Oke, baik, mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi motivasi juga untuk kita bersama untuk lebih kembali memperhatikan, mencermati dan menggali nilai-nilai kearifan lokal yang sesungguhnya itu ya kalau nggak boleh dikatakan lebih mungkin samalah ya dengan ada yang ada sekarang itu Bu Wir ya. Oke. Baik Bu Wir, 2 menit ada waktu Bu Wir kali untuk menyimpulkan seperti apa pola pengasuhan kekerabatan Minangkabau itu Bu Wir, silakan. Ya, sebenarnya tumbuh kembang anak itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh pola asuh. Nah, pola asuh yang ada di dalam masyarakat Minangkabau kalau kita kenal memiliki kearifan lokal bahwa sebenarnya prinsip dan metode yang dikembangkan apa yang menjadi filosofi dalam pengasuhan Minangkabau itu juga membangun sebuah kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial emosi, dan kecerdasan religius dan kecerdasan yang lainnya. Maka selainnya kita menggali, mengenal kembali, kemudian memahami, kemudian mempraktekkan kembali apa yang menjadi kearifan dari pola pengasuhan Minangkabau yang sebenarnya tidak kalah dengan apa yang dikembangkan oleh orang Barat yang sebenarnya prinsip dan itunya hampir sama. Dalam kehidupan kita lihat saja tradisi memijit bayi, tradisi belajar ke alam, tradisi memberikan hadiah ke semua anak itu sudah ada prinsip-prinsip itu pada keluarga Minangkabau zaman dahulu. Nah, artinya kita hari ini perlulah menggali kembali kearifan lokal dari tradisi pengasuhan anak masyarakat Minangkabau. Baik, Bu Wir. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita harapkan dengan ini kita semakin tersentuh, semakin mengapresiasi ya, dan semakin
saling mengingatkan untuk kembali menggali, melihat ke belakang apa yang ada diwariskan oleh nenek moyang kita untuk kearifan lokalnya nih Bu Wir ya. Iya. Oke. Baik, sahabat budaya, pendengar perempat dari Padang di mana Anda berada. Sampai di sini acara kearifan lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dalam topik pola pengasuhan kekerabatan Minangkabau ya bersama Ibu Dr. Wirda Ningsih, Ketua Kajian Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang ya. Dan kita akan terus lanjut dengan kajian-kajian kearifan lokal ini setiap minggunya sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama kami di setiap Kamis pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam kearifan lokal Sumatera Barat. Terima kasih Bu Wir untuk waktunya dan kesempatannya, juga perbincangannya, mudah-mudahan mencerdaskan kita semua Bu Wir. Dan pendengar, sampai di sini kearifan lokal Sumatera Barat, kita segera bergabung dengan Perempat RRI Jakarta. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.